Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang saya kira menarik untuk dijawab, masih seputar ketuhanan. Apakah kita sebagai manusia itu mungkin mengetahui hakikat Tuhan? Nah, jawabannya tegas. Para teolog, para sarjana muslim, ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini, jawaban mereka sepakat bahwa hakikat Tuhan sebagai Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Jadi hakikat Tuhan itu bukan sesuatu yang dimungkinkan untuk diketahui secara pasti oleh manusia. Hakikat Tuhan ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan apa yang kita maksud dengan hakikat. Hakikat yang kita maksud adalah sesuatu yang dengannya sesuatu itu menjadi dirinya sendiri. Jadi definisi dari hakikat itu sendiri, hakikoh ya bahasa Arabnya, ma bihi syai' huwa huwa, sesuatu yang dengannya sesuatu itu menjadi dirinya sendiri. Nah, bahasa gampangnya sesuatu sebagaimana adanya. Sesuatu sebagaimana adanya. Bukan sesuatu berdasarkan apa yang kita tahu. Sesuatu sebagaimana adanya. Itu namanya hakikat. Nah, Tuhan itu hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh nalar, pikiran, ataupun kesadaran manusia. Kenapa demikian? Karena jawaban ringkasnya, kalau seandainya hakikat Tuhan itu bisa diketahui dan dijangkau oleh manusia, maka niscaya hakikat Tuhan itu menjadi terbatas. Menjadi terbatas. Dan karena itu pula para teolog mengatakan Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Karena definisi itu biasanya terangkai dari genus, dari diferensia, dari jenis, dari fasal gitu ya. Sementara itu meniscayakan ketersusunan dan keterbatasan. Seperti halnya kalau kita mengartikan manusia seperti yang sering kita jumpai dalam buku-buku logika, manusia adalah hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir atau makhluk hidup yang berpikir. Itu kan hakikat manusia. Kenapa dikatakan hakikat manusia? Karena dengan itulah manusia bisa menjadi manusia. Dengan itulah, dengan kehewanan dan keberpikiran itulah manusia bisa menjadi manusia. Itu namanya hakikat manusia, hakikatul insan. Al-insan ma huwa. Nah, pertanyaan hakikat ini sering ketika kita ingin mengajukan pertanyaan hakikat, pertanyaan yang dikemukakan itu biasanya diawali dengan kata ma huwa. Mahuwal insan. Apa itu manusia? Manusia adalah hewan yang berpikir. Karena itu juga hakikat itu sering juga disebut dengan istilah mahiyah. Dari kata ma dan hiya. Apa itu? Mahiyah itu artinya keapa-ituan. Jadi hakikat itu adalah sesuatu yang dikemukakan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diawali dengan kata apa itu. Di dalam bahasa Arabnya mahua, itu namanya hakikat. Kalau hakikat Tuhan itu bisa dijangkau, itu artinya hakikat Tuhan terbatas. Terbatas dalam jangkauan nalar manusia. Misalnya Anda katakan Tuhan itu begini dan begini. Dan itulah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesuai dengan sebagaimana adanya itulah. Nah, kalau Anda mengatakan demikian, itu artinya Anda sudah membatasi Tuhan yang sesungguhnya tidak memiliki batas itu. Kenapa Tuhan harus dikatakan tidak memiliki batas? Ya karena dia adalah Sang Khalik. Sementara yang memiliki batas adalah ciri dari makhluk. Makhluk semuanya memiliki batas, memiliki limit gitu ya. Ukuran panjang lebar panjang, tinggi, lebar gitu ya. Atul wal ard wal umq gitu ya. Jisim. Makhluk itu berupa jisim, sementara Tuhan bukan jisim. Makhluk itu punya batasan, Tuhan tidak memiliki batasan. Nah, jadi kalau hakikat Tuhan itu bisa dijangkau oleh nalar manusia, berarti hakikat Tuhan itu terbatas. Gitu ya. Nah, sementara keterbatasan itu bertentangan dengan ketuhanan itu sendiri. Sesuatu itu tidaklah dinamai Tuhan kecuali dia berbeda dengan makhluk. Karena makhluk itu terbatas, maka Sang Kholik yang harusnya berbeda dengan makhluk, maka pastilah dia tidak terbatas. Karena dia tidak terbatas, maka hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Manusia manapun, termasuk para nabi. Para nabi itu tidak menjelaskan Tuhan dari sudut hakikatnya, ya. Nabi itu hanya menjelaskan Tuhan dari sifat-sifatnya, atributnya, gitu ya. Bagaimana hubungannya dengan hambanya, gitu ya. Sifat-sifatnya yang dijelaskan itu bukan hakikatnya.
Karena sekali lagi kalau hakikat Tuhan itu yang dijelaskan, maka Tuhan menjadi terbatas, dan keterbatasan itu sendiri, kalau sesuatu sudah dikatakan terbatas, maka dia bukan lagi menjadi Tuhan. Dia tidak lagi menjadi Tuhan, karena keterbatasan bertentangan dengan ketuhanan. Gitu ya. Nah, tapi pernyataan bahwa hakikat Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia, bukan berarti Tuhan itu tidak bisa diketahui secara mutlak. Bukan berarti Allah itu di luar jangkauan manusia secara mutlak, gitu ya. Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyu yang disampaikan kepada nabinya dengan sifat-sifat tertentu. Dan kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifat yang dipaparkan dalam kitab sucinya atau wahyunya itu. Allah memperkenalkan dirinya sebagai zat yang maha kuasa, Al-Qadir. Allah memperkenalkan sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Semua nama-nama dan sifat-sifat yang termaktub dalam Quran itu dijelaskan sebagai salah satu jalan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengenalnya dalam kapasitas mereka sebagai manusia. Jadi Allah membentangkan jalan bagi kita manusia, hamba-hambanya, untuk mengenalnya dalam batas kemampuan kita sebagai manusia, bukan menjangkau hakikat Tuhan sebagaimana adanya. Karena itu mustahil terjadi. Karena sekali lagi, kalau hakikat Tuhan itu dijangkau dan bisa dijelaskan oleh nalar manusia, itu akan berkonsekuensi pada keterbatasan Tuhan, dan keterbatasan itu sendiri bertentangan dengan ketuhanan. Karena sesuatu kalau sudah dikatakan terbatas, maka dia tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Jadi kita kembali kepada pertanyaan pertama. Apakah mungkin manusia mengetahui hakikat Allah sebagaimana adanya? Jawabannya tegas tidak. Tapi apakah mungkin manusia mengetahui sifat-sifat Allah, manifestasi dari sifat-sifat Allah dalam batas kemampuannya sebagai manusia? Ini yang perlu garis bawahi. Dalam batas kemampuannya sebagai manusia, tentu saja itu mungkin. Kenapa mungkin? Karena kita memiliki wahyu. Wahyu itu sendiri adalah informasi yang berasal dari Tuhan. Dan kita tidak mungkin memiliki gambaran yang sahih tentang Tuhan kecuali melalui wahyu yang disampaikan oleh Tuhan itu. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya hanya melalui wahyu. Sementara akal kita paling jauh dapat memastikan keberadaannya. Akal kita dapat memastikan dengan argumen-argumen rasional bahwa Tuhan itu ada. Oke, Tuhan itu ada. Jadi akal kita bisa memastikan asal wujud wujud Tuhan itu sendiri. Akal kita bisa memastikan keberadaan Tuhan. Tapi soal seperti apa, bagaimana sifat-sifat Tuhan yang wujudnya diniscayakan oleh akal itu, akal kita tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai semata-mata karena dirinya sendiri, gitu ya. Akal kita hanya bisa memberikan penjelasan melalui perantara wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang dalam agama Islam termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita bisa mengenal Allah dalam batas kemampuan kita sebagai manusia melalui panduan wahyu, gitu ya. Tentunya dengan perantara akal juga, akal dan wahyu. Nah, tapi hakikat Allah sebagaimana adanya, Allah dalam dirinya sendiri, itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, hatta para nabi sekalipun. Dan itu tidak mengurangi kedudukan mereka. Justru, kenyataan bahwa hakikat Allah itu tidak terjangkau dan tidak terjelaskan hatta oleh para nabi sekalipun, itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, kalau hakikat Allah bisa dijelaskan, maka dengan sendirinya dia menjadi sosok yang terbatas, sementara kita menyucikan keterbatasan itu dari Tuhan, karena sesuatu tidaklah dinamai Tuhan kecuali dia terbebas dari berbagai macam keterbatasan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.